warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang matematika dasar untuk persiapan masuk perguruan tinggi gitu ya, baik itu UTBK, UMB maupun UM yang lainnya. Oke, langsung aja kita masuk ke soal nomor 1. Jika di sini ada matriks YX, kemudian ada matriks lagi yang berurut 2 kali 2, di sini pangkat min 1 di sini artinya inverse, dikalikan 4 min 1, matriks yang berurut 2 kali 1 dengan X tidak sama dengan min setengah, maka berapakah nilai dari setengah X plus Y gitu ya. Nah, karena di sini ada pangkatnya min 1 atau dia inverse, berarti kan nggak bisa langsung dikalikan. Supaya dia bisa dikalikan, maka dia harus dicari terlebih dahulu inverse-nya. Ingat, matriks yang berurut 2 kali 2, misalkan ada matriks A, B, C, D. Nah, misalkan ini matriks A, maka untuk mencari A inverse, rumusnya yaitu 1 per AD min BC dikalikan, ini matriksnya dia dibalik DA, ini min B min C gitu ya. Ini adalah inverse-nya. Nah, jadi kalau misalkan ada seperti ini sama dengan ya, inverse, kita cari dulu inverse dari matriks ini, 1 per AD min BC. AD 2 kali X berarti 2X min BC, BC min 1 kali 1 itu min 1, min kali min jadinya plus, berarti plus 1 gitu ya. Nah, kemudian ini dibalik antara A sama D, ini X, kemudian 2, ini dikasih min 1, dikasih min jadi min 1, ini jadinya 1 gini ya. Nah, dikalikan sama 4 min 1 gitu, berarti 1 per 2X plus 1, ini matriksnya dikalikan dulu nih, baris kali kolom. Nah, X kalikan 4 itu 4X, min 1 kalikan min 1 itu plus 1, kemudian yang baris yang kedua 1 kalikan 4 4, 2 kalikan min 1 min 2 gitu ya. Nah, kemudian ini tadi ini kita kalikan dulu deh, 1 per 2X plus 1 kan langsung kita kalikan masuk ya, jadinya 4X plus 1 per 2X plus 1, yang bawah 4 dikurangi 2 kan 2 per 2X plus 1, jadi matriksnya kan seperti ini. Nah, matriks ini itu sama aja dengan YX. Nah, jadi dengan kata lain yang baris pertama Y-nya kan berarti ini kan Y, ini sama dengan ini Y. Kemudian yang bawah X-nya, ini X sama dengan ini ya. Jadi elemen yang seletak kita sama dengan kan. Yang ditanyakan di sini adalah berapakah setengah X ditambah Y. Setengah X ditambah Y, berarti setengah dikalikan X. X-nya siapa? X-nya kan yang hijau ini nih. X sama dengan 2 per 2X plus 1, berarti kita kalikan setengah 2 per 2X plus 1 gitu, kemudian ditambah Y. Y-nya itu yang pink ini, Y sama dengan 4X plus 1 per, jadi 4X plus 1 per 2X plus 1. Nah, kemudian tinggal kita kalikan aja nih. Ini setengah dikalikan 2 per sekian gitu kan, berarti kan ini kan habis ya. Jadi dia tinggal 1 per 2X plus 1 ditambah 4X plus 1 per 2X plus 1. Nah, karena penyebutnya udah sama-sama 2X plus 1, berarti kan bisa kita jadikan 1 nih. Jadinya 1 ditambah 4X ditambah 1. Jadinya 4X ditambah 1 tambah 1 itu 2 per 2X plus 1 gitu ya. Nah, ini 2-nya kan bisa keluar nih, 4X plus 2, berarti 2 dalam kurung 2X plus 1 dibagi 2X plus 1, karena kan 2 kali 2 4, 2 kali 1 2. Nah, ini sama-sama 2X plus 1, berarti kita coret, berarti sama dengan 2, maka jawabannya yaitu yang D. Kombinasi 2 dari 12 itu kan rumus dari kombinasi R dari N, itu kan rumusnya N faktorial dibagi R faktorial dikalikan N min R faktorial gitu ya. Nah, jadi kalau kombinasi 2 dari 12
4 koin palsu dicampur dengan 8 koin asli. Jika 2 koin diambil secara acak, maka peluang terambil 1 koin asli dan 1 koin palsu adalah, nah, dan kalau ada kata dan ini berarti dia dikali ya. Nah, jadi kalau ada 4 koin palsu, jadi palsu itu dia ada 4. Kemudian yang koin asli itu ada 8. Nah, kalau di total berapa nih koinnya? Ada 12. Yang ditanyakan peluang terambilnya koin asli. Koin asli itu kan dia ada 8. Terambilnya 1. Ya berarti kombinasi 1 dari 8. Dan itu dia dikali 1 koin palsu. Kombinasi diambil 1, koin palsunya itu ada 4. Karena dia peluang berarti dibagi sama semestanya. Nah, otomatis kan kalau dia ngambil 1 asli sama 1 palsu, berarti kan di sini 2, kombinasi 2 dari total koinnya. Total koinnya itu ada 12. Udah tinggal dicari. Kombinasi 1 dari 8 itu kan 8. Kombinasi 1 dari 4 itu 4. Nah, kalau kombinasi 2 dari 12 ini bisa kita cari. 12 faktorial dibagi R-nya itu 2 faktorial dikalikan N min R. 12 kurangi 2 itu 10 faktorial. 12 faktorial itu 12 kali 11 kali 10 faktorial per 2 kali 10 faktorial gitu ya. 2 faktorial kan 2 kali 1 ya, 2. Ini dicoret, 6. 6 kalikan 11 berarti 66. Berarti di sini 66. Nah, 66 ini kan bisa kita perkecil ya. Sama-sama dibagi 2, ini 2, ini 33. 8 kali 2 16 per 33. Maka jawabannya yaitu yang B. Jika fx sama dengan x plus 1 per x min 1, maka berapakah f inverse per x? Untuk mencari f inverse per x, berarti kan kita harus cari dulu f inverse x dulu ya. Untuk mencari f inverse x, maka fx ini kita misalkan y. Jadi inverse itu dia fungsi kebalikan, dimana kalau ada fungsi dia dalam bentuk y sama dengan harus diubah menjadi x sama dengan ya. Jadi fx kita misalkan y, jadinya kan y sama dengan x plus 1 per x min 1. Ini nanti harus diubah menjadi x sama dengan untuk mencari inverse-nya. Berarti y dalam kurung x min 1, ini x plus 1. Ini xy min y sama dengan x plus 1. X-nya pindah ruas. Xy min x sama dengan 1 plus y. Kan harus diubah jadi x sama dengan nih. Berarti x-nya kita keluarkan. Y min 1 sama dengan 1 plus y. Berarti x sama dengan 1 plus y per x min 1. Nah, ini adalah fungsi kebalikannya. Jadi ini dengan kata lain adalah f inverse x. F inverse x yaitu 1 plus x dibagi x min 1. Sama ya, x plus 1 sama 1 plus x itu kan sama. Sebenarnya kalau misalkan dia fungsinya seperti ini, itu ada cara cepatnya. Jadi kalau misalkan fx itu dia ax plus b dibagi cx plus d yang bentuknya seperti ini, maka untuk mencari inverse-nya itu rumusnya yaitu min dx plus b dibagi cx plus A. Jadi D sama A nya ini dia dibalik ya, B sama C nya ini tetap. Nah, kalau misalkan cara cepatnya tadi kan min D, D nya kan min 1 nih, min 1 kan jadi plus 1 tetap ya. Sedangkan ini plus A, A nya itu 1, jadinya ya udah min 1, sama ya. Jadi ini cara cepatnya. Kalau misalkan cara cepat nggak hafal ya, pokoknya intinya kalau inverse itu asalnya dia y sama dengan harus diubah menjadi x sama dengan. Nah, setelah ketemu seperti ini, f inverse x nya ada, yang ditanyakan adalah f inverse seper x. Nah, jadi dengan kata lain, x ini diganti seper x, maka x ini juga harus diganti sama seper x. Jadi 1 ditambah seper x dibagi seper x dikurangi 1. Gitu. Ini kita samakan penyebutnya per x. Jadinya x plus 1 ya, karena ini dikalikan x kalikan 1. Ini sama, ini x, jadinya 1 min x. Sama-sama x berarti kita buang. Jadi dia tinggal x plus 1 dibagi 1 min x. Sedangkan
Di sini opsinya kan dia dalam bentuk fx nih. Jadi kita cari hubungan antara f inverse ini sama si fx-nya. Nah, kita lihat di sini kan dia fx-nya itu dalam bentuk x plus 1 dibagi x min 1. Jadi x plus 1 ini kalau diubah menjadi x min 1 itu kan sama aja dengan min dalam kurung x min 1, ya kan? Min kali x itu min x, min kali min 1 itu plus 1. Nah, ini tadi walah min ini ya. Nah, jadi dengan kata lain f inverse ini itu sama aja dengan min, ini kan fx ya. Ya udah, berarti min fx. Berarti jawabannya yaitu yang A. Nomor 4, 30 data mempunyai rata-rata P. Jika rata-rata 20% data diantaranya adalah P plus 1, 40% diantaranya adalah P min 1, 10% diantaranya adalah P min 0,5, maka rata-rata 30% data sisanya adalah P plus Q. Maka berapakah Q gitu ya? 30 data, jadi ini dia masuknya ke rata-rata gabungan. Dimana rata-rata gabungan X bar gap itu rumusnya adalah rata-rata 1 kalikan N1 ditambah rata-rata 2 dikalikan N2 dibagi N1 ditambah N2. Ini tergantung banyak datanya. Kalau dia datanya di sini sampai 4 ya berarti dijumlahkan sampai 4 dibagi N1 tambah N2 tambah N3 dan seterusnya. Nah, ini di sini diketahui ada 30 data memiliki rata-rata P. Berarti 30 data ini dia N gabungannya ya, N totalnya. 30 mempunyai rata-rata P, berarti rata-rata gabungan P. Jika 20% data diantaranya adalah 20%, di sini kan datanya ada 30. Kalau 20% berarti kan 20 per 100 ya, dikalikan 30 itu kan coret 2 kali 3 6 ya, berarti 20% nya ini dia di sini adalah 6 ya, berarti N1 nya itu 6. N1 sama dengan 20% atau sama dengan 6, rata-ratanya X bar 1 itu adalah P plus 0,1. Kemudian N2 nya adalah 40%. Kalau 20% nya 6, 40% nya berarti berapa tuh? 2 kali lipatnya kan? 20% 6, berarti kalau 40% itu 12. Rata-ratanya adalah P min 0,1. Kemudian 10% lainnya adalah 10%, berarti N3 nya itu 10%. 10% dari banyaknya data ya. Tadi kalau 20% itu kita hitungnya 20% 6, jadi kalau 10% kan separohnya ya, berarti 3. Rata-rata gabungannya adalah P min 0,5. Kemudian N4 rata-rata 30%, sisanya 30%. Kalau 10% nya ini adalah 3, 30% nya berarti kan 9 ya. 9 X yang keempat, rata-rata yang keempat itu P plus Q. Oke, kita jumlahkan N1 itu 6 tambah 12 18, 18 tambah 3 21, 21 tambah 9 30, betul ya N gabungannya ya. Oke, sekarang kita masukkan ke rumus X gap. Rata-rata gabungannya itu adalah P, berarti P sama dengan X bar 1 kalikan N1. X bar 1 nya itu P plus 0,1 dikalikan 6 ditambah X bar 2 nya P min 0,1 dikalikan 12 ditambah yang ketiga P min 0,5 dikalikan 3 ditambah X bar 4 nya itu P plus Q. P plus Q dikalikan 9 dibagi sama N1 plus N2 plus N3 plus N4 ya. N1 nya itu tadi 6 plus 12 plus 3 plus 9, atau langsung aja 30 gitu ya, karena udah diketahui rata-rata gabungannya 30. Ini nanti pindah ruas ke sana, ini jumlahnya kan 30 kalikan P berarti 30P sama dengan 6 kalikan P, 6P plus 0,1 kali 6 0,6 ditambah 12P min 0,1 kali 12 itu 1,2 ditambah 3P min
1,5 ditambah 9P plus 9Q. Berarti 30P sama dengan 30P. Ini 6P tambah 12P 18P. 18P 21P 30P ya, 30P. Kemudian 0,1 0,6 min 0 min 1,2 min 1,5. Nah, min 1,2 sama min 1,5 ini kan min 2,7. Min 2,7 ditambah 0,6 itu berarti min 2,1 gitu ya. Min 2,1. Ini P-nya udah dijumlahkan semua, tinggal 9Q. Nah, ini sama berarti bisa kita coret. Min 2,1 pindah ruas jadi plus 2,1 sama dengan 9Q gitu ya. Nah, jadi dengan kata lain 2,1 sama dengan 9Q berarti Q sama dengan 2,1 per 9 gitu ya. 2,1 per 9 itu kan sama aja dengan 21 per 90. Ini maju 1 berarti ini dikalikan 1. Oke, 21 per 90 karena di sini gak ada, ini bisa kita perkecil, sama-sama dibagi 3. 21 bagi 3 7, 90 bagi 3 itu 30. Berarti jawabannya yaitu yang B. Nomor 5, nilai setengah ditambah 3 log 8 dikalikan 2 log 3 plus 4 log 5 dikurangi 4 kali 9 log 45 adalah, nah berarti caranya gimana nih? Ini kan harus diubah ke dalam bentuk ini gitu ya. Sedangkan ini ada perkalian, ada penjumlahan. Biasanya kalau seperti ini, seperti aljabar biasa, yang kita kerjakan itu berarti kan yang di dalam kurung terlebih dahulu gitu ya. Berarti nanti ini yang kita kerjakan terlebih dahulu. Ya, jadinya setengah kita tulis, setengah ditambah 3 log 8. Ini 3 log 8 ini kita ubah menjadi bentuk perpangkatan dengan angka yang kecil ya. 8 itu 2 pangkat 3. Kemudian 2 log 3 ditambah 4 itu sama aja dengan 2 kuadrat log 5 dikurangi 4 dikalikan 9, ini bisa diubah menjadi 3 kuadrat log 45, nggak bisa diubah jadi bentuk perpangkatan ya, biarin seperti ini dulu aja. Nah, jadinya setengah ditambah ini 3-nya kan bisa ke depan nih, berarti 3 kali 3 log 2 ini dalam kurung 2 log 3 ditambah, nah supaya ini dia basisnya ini sama-sama 2, berarti ini 2-nya ini boleh pindah ke sini ya, jadi pangkatnya 5 ya. Kalau 2 pindah ke pangkatnya 5 itu jadinya seper, jadinya 2 log 5 pangkat setengah dikurangi 4 dikali 3 kuadrat log 45. Nah, jadinya setengah ditambah 3 kali 3 log 2 dalam kurung. Nah, ini kan dia basisnya udah sama nih. Kalau udah sama berarti ini kan bisa dikali kan? Karena kalau ada A log B ditambah A log C itu A log B kali C gitu. Jadi ini 2 log 3 dikali 5 pangkat setengah. 5 pangkat setengah itu akar 5. Gini ya, dikurangi 4. Ini kalau dia ke depan jadinya kan dia setengah nih, setengah dikali 3 log 45 gitu ya. Nah, kemudian ini kan dia perkalian. Kalau perkalian itu ingat sifat logaritma lagi, A log B dikali B log C. Nah, ini kan berarti habis nih, berarti tinggal A log C gitu ya. Nah, jadi dia setengah ditambah 3 dikali 3 log 2 dikali 2 log 5, berarti ini kan dia sama, kan dia bisa dicoret nih, jadi tinggal 3 dikali 3 log 3 akar 5 gini, 3 akar 5 ya, dikurangi ini 2 ya, berarti 2 dikalikan 3 log. Nah, 45 deh kita ubah deh jadi perkalian, karena kan di sini kan nggak ada 45. 45 itu sama aja dengan 9 kali 5, berarti 9 kali 5 gitu ya.
berarti setengah ditambah 3, ini 3 log 3 akar 5 itu sama aja dengan 3 log 3 ditambah 3 log akar 5 ya, dikurangi 2 dalam kurung ini 3 log 9 itu sama aja dengan 3 kuadrat ditambah 3 log 5. Kita pecah ya. Nah, berarti setengah ditambah 3 dalam kurung 3 log 3 itu 1 ditambah 3 log akar 5 dikurangi 2 dalam kurung, ini 2-nya ke depan. Jadi 2 dikali 3 log 3. 3 log 3 itu 1, berarti 2 ditambah 3 log 5 gitu ya. Nah, ini jadi tinggal log 5 semua nih. Oke, berarti setengah ditambah nih masuk ke dalam 3 kali 1 itu 3 ditambah 3 kali ini berarti 3 kali 3 log akar 5 dikurangi ini 2 kali 2 4 min 4, ini min 2 dikali 3 log 5 gitu. Nah, jadi yang ada angkanya ini kita jumlahkan nih, setengah tambah 3 itu 3 setengah, 3 setengah dikurangi 4 berarti min setengah ya kan, min setengah min setengah, karena kan ini min 4 tambah 3 kan min 1, min 1 tambah setengah berarti min setengah, sisa min setengah nih. Kemudian ini supaya nanti bisa kita operasikan, maka perkaliannya ini atau ini kita buat jadi sama, karena ini akar 5 ini 5 berarti akar 5 nya diubah menjadi 5 ya, berarti min setengah ditambah 3 dikali 3 log 5 pangkat setengah, ini tadi udah ya, min 2 dikali 3 log 5 gitu. Berarti ini setengah kalau pindah ke sana berarti kan dikali, jadi min setengah ditambah ini pindah ke depan pangkatnya, setengah kalikan 3 itu 3 per 2 berarti ya, 3 per 2 dikalikan 3 log 5 dikurangi 2 dikalikan 3 log 5. Nah, udah sama nih, kita anggap 3 log 5 itu P, itu berarti kan sama aja dengan 3 setengah P dikurangi 2P. Berarti dengan kata lain, atau kita keluarkan 3 log 5 nya ya, berarti min setengah ditambah 3 log 5 dikalikan 3 per 2 dikurangi 2 gitu ya, karena kan ini koefisiennya 3 per 2, ini koefisiennya min 2, jadinya di sini ya, jadinya sama dengan ini min setengah, 3 per 2 dikurangi 2 berapa, 3 per 2 itu kan 1 setengah ya, 1 setengah dikurangi 2 berarti kan min setengah, min setengah dikalikan 3 log 5. Nah, karena sama-sama ada min setengahnya berarti nanti min setengahnya keluar, min setengah keluar atau min setengah keluar berarti dalam kurung min setengah ini kan di sisa 1 plus 3 log 5 gini ya. Nah, belum ada juga nih optionnya, berarti gimana, berarti min setengah supaya ini dia jadi 1 ini kan sama aja dengan 3 log 3 ya, 3 log 3 ditambah 3 log 5 jadinya min setengah dalam kurung 3 log, nah ini kan sudah sama-sama 3 berarti ini dikali ya, 3 kali 5 itu 15. Nah, kemudian min setengah dikalikan min setengah ini nanti kan dia bisa pindah menjadi pangkatnya 15, ini kan dia nggak ada nih, adanya kan min. Ini karena dia min, nanti kemungkinan jawabannya kan antara D sama E ya, berarti min setengah itu kan bisa pindah menjadi pangkatnya 3 ya, jadinya sama aja dengan min 3 pangkat 2 log 15 gitu ya, karena kan 2 ini kalau pindah ke depan kan jadinya min setengah. Nah, ini sama aja dengan min 3 kuadrat kan 9 log 15, min 9 log 15, jawabannya yaitu yang D.
Jika fungsi fx sama dengan a kuadrat x kuadrat min 12x plus c kuadrat menyinggung sumbu x di x sama dengan 2/3, maka a kuadrat min c kuadrat adalah, nah ini kalau ada suatu fungsi fx menyinggung sumbu x itu syaratnya y sama dengan 0. Jadi menyinggung sumbu x ini syaratnya y sama dengan 0 ya. Nah, kalau y-nya 0 berarti kan fungsi fx ini kan bisa kita tulis menjadi y sama dengan ya, y sama dengan a kuadrat x kuadrat min 12x plus c kuadrat. Syaratnya y 0 ketika x-nya sekian, berarti 0 sama dengan a kuadrat, x-nya masukin 2/3 kuadrat dikurangi 12 dikali 2/3 ditambah c kuadrat. Jadi 0 sama dengan 2/3 kalau dikuadratin, 2 kuadrat 4 berarti 4/9. 4/9 a kuadrat dikurangi ini kalau diperkecil begini, ini 4 ya. Berarti 8 plus c kuadrat gitu. Jadi dengan kata lain min 8 beda ruas ya, berarti 8 sama dengan 4/9a kuadrat plus c kuadrat. Nah, supaya nggak ada pernya, ini kan kita samakan penyebutnya ya, atau semuanya dikalikan 9. 8 kali 9 itu 72 sama dengan 4a kuadrat sama plus kalikan 9 c kuadrat. Nah, ini anggap sebagai persamaan pertama gitu deh ya. Kemudian kalau fungsi ini menyinggung sumbu x di titik sekian, menyinggung itu artinya D sama dengan 0. D itu diperoleh dari siapa? Dari y1 sama dengan y2. Y1-nya kan ini, sedangkan y2-nya itu 0 ya. Jadi a kuadrat x kuadrat min 12x plus c kuadrat sama dengan 0, itu syaratnya D sama dengan 0 karena dia menyinggung apapun ya. Jadi kalau misalkan ada di sini ada grafik, di sini ada garis, dia bersinggungan, berarti syaratnya D sama dengan 0. D ini diperoleh dari Y1 sama dengan Y2. Y1 ini grafik, Y2 nya adalah grafik lainnya. Nah, Y2 nya ini kan dia 0 ya, berarti kita tulis 0. D itu rumusnya adalah B kuadrat min 4AC sama dengan 0. D nya B nya itu siapa? B nya min 12 kuadrat min 4 kali A nya itu A kuadrat dikalikan C nya adalah C kuadrat sama dengan 0. Min 12 dikuadratin 144 min 4 A kuadrat C kuadrat sama dengan 0 ya. Ini 4 itu, ini bisa pindah ruas ya, berarti 144 sama dengan 4a kuadrat c kuadrat. 144 sama dengan ini 4 ya. 4 ini bisa kita ubah menjadi 2 kuadrat ya. 2 kuadrat a kuadrat c kuadrat. Jadi dengan kata lain 144 sama dengan 2ac dikuadratkan. Jadi 2ac sama dengan akar dari 144 yaitu 12. Tapi sepertinya kita nggak usah mencari sampai AC ya, karena di sini adanya kan kuadrat nih. Jadi cukup sampai kuadrat di sini aja ya, sampai sini ya. 144 sama dengan 4A kuadrat C kuadrat. Nah, ini kan bisa kita perkecil nih. 144 dibagi 4 itu berapa? 144 dibagi 4 itu 36 ya. Jadi 36. Jadi bentuk ini itu sama aja dengan 36 sama dengan A kuadrat kalikan C kuadrat. Nah, ini nanti persamaan ini kita masukkan ke persamaan ini, persamaan awal. Misalkan C kuadrat ya. C kuadrat itu kan sama aja dengan 36 per A kuadrat. Ya udah deh kita substitusi. Berarti 72 sama dengan 4 A kuadrat ditambah 9 kali C kuadrat. C kuadratnya itu 36 per A kuadrat gitu ya, supaya dia nggak ada pernya, berarti nanti semuanya kita kalikan sama A kuadrat. Jadinya 72A kuadrat sama dengan 4 kali A kuadrat dikalikan A kuadrat itu A pangkat 4
ditambah 9 kali 36. 9 kali 36. A kuadratnya kan udah dikalikan berarti habis ya. Nah, ini bisa kita perkecil nih. Sama-sama dibagi 4 ya, supaya nggak ada karena semuanya ini kan ada 4-nya nih. Kalau semuanya dibagi 4, diperkecil semuanya dibagi 4, 72 dibagi 4 itu 18 ya. Kali bagi semua jadi 18A kuadrat sama dengan ini, kalau dibagi 4 A pangkat 4 ditambah, kalau dibagi 4 kan otomatis ini 36 dibagi sama 4, 36 dibagi 4 itu 9 lah, 9 kali 9 81, gini aja ya. Baru nanti menjadi bentuk pemfaktoran. Jadi A pangkat 4 ini pindah ke sana, dikurangi 18A kuadrat ditambah 81 sama dengan 0. Nah, ini berarti kan kalau difaktorkan A kuadrat sama A kuadrat. Ini sepertinya bentuk kuadrat sempurna nih. 81 itu kan 9 kali 9 ya. Ini min 9 sama min 9. Sama nih, berarti dia A kuadrat sama dengan 9. Nah, kalau A kuadratnya 9, berarti C kuadratnya berapa ya? Balik lagi ke sini ya. Berarti C kuadrat sama dengan 36 per A kuadrat. Jadi 36 per A kuadratnya ketemu 9. 36 bagi 9 berapa? 4 ya. Nah, udah, berarti yang ditanyakan kan A kuadrat min C kuadrat. A kuadratnya itu tadi ketemu 9 dikurangi C kuadratnya itu ketemu 4. 9 kurangi 4 berarti 5. Jawabannya yaitu yang D gitu. Kita tulis di sini deh, A kuadrat min C kuadrat. Berarti 9 dikurangi 4 sama dengan 5. Nomor 7, garis P mempunyai gradien 2. Jika P menyinggung grafik fungsi fx, maka persamaan P adalah, nah, garis P memiliki gradien 2. Gradien itu dia sama aja dengan M, sama dengan 2. Jika P menyinggung grafik ini, maka persamaan P ini, P memiliki gradien 2, berarti P kan sebuah garis ya, dimana rumus garis itu adalah Y sama dengan MX plus C. Rumus garis yang memiliki gradien Y sama dengan MX plus C. Jadi kan nanti kita butuh mencari si C ini. Mencari si C berarti harus pakai Y sama X. Nah, grafik fungsinya fx sama dengan min x kuadrat plus px plus 1. Sedangkan gradien itu diperoleh dari turunan pertama dari suatu grafik. Jadi kita turunan ini f aksen ya, bukan f, tulisannya aksen gini. F aksen x sama dengan kita turunkan min 2x plus p. Ya, f aksen ini m nya itu 2, berarti 2 sama dengan min 2x plus p, dan dia menyinggung di x sama dengan 1 ya, nyinggungnya di x sama dengan 1, berarti 2 sama dengan min 2 kali 1 plus p, berarti p nya ketemu berapa, pindah ruas ke sana, ini min 2 ke sana kan jadi plus 2, 2 tambah 2 4. Nah, kalau P nya 4, jadi grafiknya itu fx nya sama dengan min x kuadrat plus P nya diganti 4, 4x plus 1. Nah, berarti kita bisa mencari Y dari sini ya, karena fx kan sama aja dengan Y. X nya 1, berarti f1 itu sama dengan min 1 kuadrat tambah 4 kali 1 ditambah 1. Karena F1 ini bisa kita tulis Y. 1 dikuadratin 1 kalikan min 1 plus 4 plus 1. Ya, ini habis. Berarti Y sama dengan 4. Y-nya ada, X-nya ada, P-nya ada. Sekarang kita mau mencari grafik ini nih, garis ini nih. Si garis itu tadi kan rumusnya Y sama dengan MX plus C. Y-nya 4. M-nya itu gradiennya 2, X-nya 1 plus C, berarti 4 sama dengan 2 plus C. Dengan kata lain, C sama dengan pindah ruas, 4 dikurangi 2. Nah, berarti C sama dengan 2. Kalau C-nya 2, berarti ya garisnya ketemu, Y sama dengan MX plus C. Berarti Y sama dengan M-nya 2,
X plus C, C-nya 2. Berarti ketemu garisnya, yaitu 2X plus 2. Jawabannya yang D. Nomor 8, semua nilai X yang memenuhi pertidaksamaan adalah, nah di sini ada pertidaksamaan, ini bentuk eksponen harus, kalau misalkan pertidaksamaan seperti ini kaitannya sama eksponen bentuk perpangkatan, jadi kita harus bisa menjabarkan. Nah, kalau ada 2 pangkat 2X plus 2 dikurangi 17 dikali 2 pangkat X ditambah 4 kurang dari 0. 2 pangkat 2X plus 2 ini bisa kita tulis, bisa kita jabarkan menjadi 2 pangkat 2X dikali 2 pangkat 2 gitu ya, dikurangi 17 dikali 2 pangkat X ditambah 4 kurang dari 0. 2 kuadrat itu 4, berarti ini bisa kita tulis 4 dikali 2 pangkat 2X itu bisa kita tulis jadi 2 pangkat X dikuadratkan ya, karena kalau bentuk perkalian seperti ini ya, kalau dikuadratkan tuh sama aja dengan dikali, X kali 2 kan 2X, dikurangi 17 dikali 2 pangkat X ditambah 4 kurang dari 0. Nah, karena di sini sama-sama 2 pangkat X, jadi nanti kita misalkan 2 pangkat X ini dia sebagai P. Kalau dimisalkan P jadinya 4P kuadrat min 17P plus 4 kurang dari 0. Berarti ini kita faktorkan P-nya ya. Karena di sini 4 berarti kita tulis seperempat 4P sama 4P gini ya. Nah, kalau dikali itu hasilnya harus A kali C, 4 kali 4 16. Kalau ditambah dia harus B, min 17. Berarti berapa sama berapa tuh? Ya 16 sama 1. Ini min sama min. Min 16 kali min 1 itu 16. Min 16 tambah min 1, min 17. Berarti min 16 min 1 gitu. Nah, seperempatnya ini bisa nanti kita coret sama yang ini karena sama-sama bisa dibagi 4 bagi 4 1, berarti P min 4 dikalikan 4P min 1 kurang dari 0 gitu ya. Berarti P sama dengan 4 atau P sama dengan 1/4. Nah, ini kita uji di garis bilangan, 1/4 sama 4 kita uji titik 0, karena ini dia kurang dari, berarti kan dia kosong di sini ya, himpunannya ya nggak penuh ya. Kalau kurang dari sama dengan dia penuh, artinya si angka ini dia ikut ke himpunan penyelesaian. Kita uji titik 0. 0 itu posisinya di sebelah kiri 1/4. 0 kalau dimasukkan ke sini, 0 dikurangi 0 ditambah 4. Berarti positif, negatif, positif. Yang diminta adalah kurang dari. Nah, ya, berarti dengan kata lain HP-nya itu dari 1/4 sampai 4, tapi ini belum X, masih dalam bentuk P, berarti 1/4 kurang dari P kurang dari 4, baru kita masukkan P-nya itu siapa? P-nya itu 2 pangkat X, berarti 1/4 kurang dari 2 pangkat X kurang dari 4. 1/4 ini bisa kita ubah menjadi 2 pangkat min 2 kurang dari 2 pangkat X kurang dari 2 pangkat 2. Nah, karena di sini udah sama-sama 2, berarti tinggal pangkatnya aja, berarti min 2 kurang dari X kurang dari 2, pangkatnya aja yang kita tulis gitu. Maka jawabannya yaitu yang E. Nomor 9, diketahui X1 dan X2 adalah akar-akar dari X kuadrat plus 3X plus P sama dengan 0. Dengan X1 dan X2, keduanya tidak sama dengan 0. Jika X1 plus X2, kemudian X1 kali X2 dan X1 kuadrat X2 kuadrat merupakan 3 suku pertama barisan aritmatika, maka P adalah, ya, jadi di sini kita punya persamaan kuadrat X kuadrat plus 3X plus P sama dengan 0. Berarti ini A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 3, dan C-nya sama dengan P. Memiliki akar-akar X1 sama X2. Ya, jika X1 plus X2, jadi kan kita punya rumus jumlah sama rumus kali ya. X1 ditambah X2 itu rumusnya min B per A. Min B per A berarti min 3. Kemudian X1 dikali X2 itu rumusnya C per A, berarti P dibagi 1 P.
Kemudian di sini ada suatu barisan aritmatika di mana X1 ditambah X2, X1 kali X2, X1 kuadrat kali X2 kuadrat adalah barisan aritmatika. X1 ditambah X2 itu min 3. X1 dikali X2 itu P. Nah, X1 kuadrat kali X2 kuadrat itu sama aja dengan X1 dikali X2 dikuadratkan. X1 dikalikan X2 itu P, berarti P kuadrat. Karena membentuk barisan aritmatika, maka U2 kurangi U1 sama dengan U3 dikurangi U2, karena bedanya itu sama ya. Jadi barisan aritmatika U3 min U2 sama dengan U2 min U1 di aritmatika ya. Berarti U3 dikurangi U2 berarti P kuadrat dikurangi P sama dengan U2 kurangi U1, P dikurangi U1 nya min 3, berarti P kuadrat min P sama dengan P plus 3. Pindah ruas, P kuadrat min 2P min 3 sama dengan 0. Nah ini tinggal kita faktorkan, jadinya 3 sama 1. Kalau dikali min 3 tambah min 2 itu berarti min 3, ini plus 1 ya. Berarti P sama dengan 3 atau P sama dengan min 1. Jadi ada dua kemungkinan, yaitu 3 sama min 1. Kita cari yang ada aja. 3 sama min 1. Ada dua jawabannya berarti ya. 3 sama min 1. 3 sama min 1. Ini ada syaratnya enggak? Dengan X1 dan X2 keduanya tidak sama dengan 0. Tidak sama dengan 0 semua. 10. Himpunan penyelesaian pertidaksamaan akar dari X kuadrat min 2X kurang dari akar 3X plus 6 adalah, nah berarti kalau seperti ini penyelesaian pertidaksamaan dalam bentuk akar, berarti langkahnya itu, langkah pertama kita kuadratkan kedua ruas ya. Jadi X kuadrat, akar dari X kuadrat min 2X kurang dari akar dari 3X plus 6. Nah berarti kita kuadratkan kedua ruas. Kalau dikuadratkan kedua ruas berarti akarnya hilang. X kuadrat min 2X kurang dari 3X plus 6. Jadi X kuadrat pindah ruas, min 2X min 3X itu min 5X min 6 kurang dari 0. Ini difaktorkan, kurang dari 0 berarti 6 sama 1 ya. 6 sama 1, ini min, ini plus. Min 6 tambah 1 min 5. Min 6 kali 1 min 6. Berarti X sama dengan 6 atau X sama dengan min 1. Ini kita uji di garis bilangan. Min 1 sama 6. Karena di sini tandanya nggak ada sama dengannya, berarti di sini himpunan kosong. Ya. Kita uji titik 0. 0 itu terletak antara min 1 sama 6. 0 kalau dimasukkan, 0 dikurangi 0 dikurangi 6. Dikurangi 6 itu berarti min 6 ya. Min, ini plus, ini plus. Yang diminta kurang dari, gitu ya. Kemudian kita masuk ke syaratnya. Dimana syarat akar itu dia harus lebih besar sama dengan 0 ya. Syarat yang di dalam akar harus lebih besar sama dengan 0. Syarat yang pertama berarti X kuadrat min 2X harus lebih besar sama dengan 0. Ini kalau difaktorkan X sama X min 2 lebih besar sama dengan 0. Berarti X sama dengan 0 atau X sama dengan 2. Nah, ini diuji di garis bilangan 0 sama 2. Karena ada sama dengannya berarti ini himpunan penuh. Kita uji titik 1 deh. 1 itu kan posisinya antara 0 sama 2 ya. 1 kalau dimasukkan 1 kuadrat 1 dikurangi 2 kali 1 min 2. 1 kurangi min 2 berarti negatif ya. Positif, positif. Yang diminta lebih dari, ambil yang positif. Syarat yang kedua, yang di dalam akar ini 3X plus 6 harus lebih besar sama dengan 0 juga. Jadi 3X lebih besar sama dengan min 6 dan X lebih besar sama dengan min 2. Nah, ini ada sama dengannya, berarti min 2 ini dia ikut HP. Lebih besar berarti dia ke kanan. Nah, nanti dari HP pertama, kedua, sama ketiga ini nanti kita iriskan.
kita iriskan ke dalam satu buah garis bilangan. Garis bilangan berarti yang paling kecil kan min 2 ya, berarti min 2 di sini, himpunan penuh berarti tulis penuh. Kemudian min 1 itu kosong, habis min 1 itu 0 himpunan kosong, habis 0 2 0 ini himpunan penuh ya, himpunan penuh, 2 ini himpunan penuh, kemudian yang terakhir itu 6 itu kosong gitu. Tandanya ngikutin yang ini tadi, antara min 1 sampai 6 gini, kemudian 0 sampai 2 0 sampai 2 itu ke sini sama ke sini. Nah, yang terakhir itu min 2 dia ke sini. Nah, kita cari yang irisan ketiganya. Irisan ketiganya kan ini ya. Nah, jadi HP-nya yaitu min 1 kurang dari X kurang dari sama dengan 0. Ini sama dengan karena di sini penuh, ini enggak ada sama dengan karena ini kosong. Atau 2 kurang dari sama dengan X karena ini penuh kurang dari 6. Ini kosong gitu ya. Maka jawabannya yaitu min 1 sampai 0, kemudian 2 sampai 6. Jawabannya yang E. Oke, cukup sekian materi dari kakak tentang soal-soal matematika dasar. Sampai jumpa di pasil berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.